Halo guys, sebelum silaturahmi ke rumah guru saya Profesor Haji Muhammad Imran, kita melipir dulu beli oleh-oleh kesukaan guru saya, yaitu martabak keju spesial. Om, tolong bikinin martabak keju yang spesial ya Om ya, buat guru saya ya Om ya. Yang spesial ya Om ya. Ini martabak dari mana ini Om? Jawa. Dari Jawa. Namanya apa ini Om? Martabak apa Om? Hah? Oh, martabak Acung. Martabak Acung. Lokasinya nggak jauh dari lapangan Porci dan lapangan futsal ya. Ya. Pertengahan tuh antara kelurahan sama lapangan futsal. Nono kesono ke arah Anissa, lapangan futsal, kesono ke arah PAM. Nih martabak Arya. Daya jual lagi gimana ini Om? Lagi rame apa lagi gimana nih Om sekarang Om? Lagi santai saja. Oh, lagi santai aja. Apa karena ini tanggal tua apa perasaan tanggal muda ya Om ya? Tua dong. Oh, tanggal tua. Udah pakai tong. Kirain tanggal muda ini. Ya maklum lah Om, tanggal tua. Di samping itu juga mungkin ekonominya lagi kurang kondusif ini. Kalau tanggal muda omset semalam nyampe berapa Om? 1,5. 1,5 kintal. Karung. ini yang bener ini Om. Ini si Omnya orang Jawa tapi lucu ini orangnya nih. Enak diajak ini nih, diajak ngobrol enak ini. Pokoknya intinya mah enak buat langganan ini orangnya. Oh, berarti kalau lagi rame omset 1,5, 1,5. 1,5 juta. Ya. Kalau spinnya 3 juta. Oh, kalau spinnya 3 juta. Iya. Kalau lagi rame 1,5. Iya. Untungnya kira-kira berapa persen itu Om? Udah dipotong modal Om? Potong mana? Paling potong buat ini doang nih, karyawan. Oh, buat karyawan. Oh, karyawannya ngerok terus ini sih. Sehari berapa bungkus ini Om roknya Om? Iya. Waduh, bungkus. Kalau boleh mah jangan banyak-banyak Om. Sebungkus sehari Om. Jangan banyak-banyak lah Om, disimpan buat masa depan Om. Di samping itu juga kalau kebanyakan rokok buat kesehatan kurang bagus Om. Yeah. Ini mulai buka jam berapa ini Om? Jam 5. Jam 5 nyampe jam berapa? 1. Nyampe malam? Tuh. Nyampe jam 1. Oh, nggak ada pantangan liburnya ini hari apa nggak ada? Ada dong. Oh, ada hari apa ini Om? Tantangannya kalau siang. Kalau siang. Aduh. Pantangannya kalau siang ya Om ya. Oh. Asli orang mana ini Om? Jawa. Orang Jawa. Ya. Jawa Tegal apa Jawa mana Om? Jawa Tengah, Tegal. Jawa Tengah Tegal. Oh, udah lama jualan martabak Om. Udah dari sore tadi jam 5. Oh, dari sore maksudnya berapa tahun ini Om? 10 tahun, 5 tahun? Berarti berapa ya? 2007 lah. Oh, 2007. Dari 2007. Berarti udah hampir 20 tahun ya Om ya? 18 tahun ya Om ya? Lebih. Oh, berarti ini udah termasuk suhunya ini, suhu martabak ini, serius ini. Ya barangkali mau belajar bikin martabak, silakan lah merapat aja ya Om ya. Boleh dibagi ilmunya ya Om ya. Itu martabak keju kesukaan guru saya tuh Profesor iya, Profesor Haji Muhammad Imran, alumni ITB tahun 84. Mudah-mudahan ntar orangnya senang inilah, biar ilmunya turun semua ke saya ini.
Biasa om, orang Jawa kalau ada maunya kayak gitu om. Iya. Namanya orang tua harus dikolor om, dikasih kayak gitu ntar biar ilmunya turun om. Kalau nggak kayak gitu mah ilmunya nggak turun om. Saya kalau orang Purbalingga ini om. Purbalingga. Iya, Jawa juga. Ngaritnya di sini di Cibodas ini ngarit buat empan wedus. Ini utusnya. Oh, udah kalah kita langsung meluncur ke rumah guru saya tuh. Oke ya om ya, makasih ya om ya. Mudah-mudahan dagangannya laris manis ya om ya. Amin, amin. Amin, makasih ya om ya. Terima kasih, yuk. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santun. Berjumpa lagi dengan metode terapi cari selamat Ki Joko Gunung Selamat. Malam hari ini saya mau berbincang masalah penyumbatan di otak yang mengakibatkan stroke. Kita mau minta penjelasan sama guru saya yaitu Bapak Profesor Haji Muhammad Imran, alumni 84 ya om ya, alumni ITB 84 ya om ya. Itu om, masalah stroke kira-kira menurut pendapatnya sih om gimana nih om? Stroke itu kan sebenarnya tuh ada penyebabnya itu kan. Kenapa itu aliran darah itu bisa tersumbat, atau biasanya kalau kita juga bilang itu penyakitnya heart attack, ini serangan jantung. Oh, stroke Ada hubungannya? Stroke itu hampir mirip dengan serangan jantung. Ya iya, itu sebenarnya itu. Oh, iya. Kenapa stroke itu dibilang serangan jantung? Ya karena kan jantung kan langsung berhenti berdetak. Maksudnya nggak bisa lagi aktivitas. Heart attack, serangan jantung. Sekarang kan kita bilang serangan jantung memang apa? Kamu punya logika yang masuk di akal itu apa kira-kira? Jantung berhenti kan? Karena apa? Ya mungkin kalau saya pribadi Ya karena sudah nggak ada darah yang dipompa. penyumbatan ya. Ada kalau nggak ada darah lagi yang dipompa gimana? Oh. Kosong. Udara yang dipompa. Akhirnya masuk ke otak. Udaranya naik ke otak, masuk ke otak. Oksigen tuh. Nanggung. Kamu. Kolaps. Nah. Jadi begitu lagi, stroke. Penyebabnya apa? Macam-macam. Banyak sekali faktor. Tapi yang kita bilang ini penjelasan apa yang banyak di penyebabnya, paling umum penyebabnya paling umum itu penyumbatan di itu artileri kan, ya, pembuluh darah yang dari jantung maupun yang ke jantung ataupun yang keluar dari jantung. Bisa dua-duanya, bisa dari. Nah, faktornya apa? Ya karena terjadi penebalan yang makin lama sehingga pembuluh darah itu makin apa namanya? Makin menyempit. Jadi ketebalan itu naik, tapi itunya lubangnya itu yang dulunya lubangnya sebesarnya misalnya 2 cm, sekarang kamu bayangkan jadi 1 cm. Ya kecepatan darah alir itu juga kan lagi tekanannya kan kuat. Makin tinggi tekanan itu di dalam itu. Sekarang gini deh, kamu bayangkan deh, kalau itu 2 cm, kamu sempitin jadi 1 cm. Ya otomatis tekanannya naik nggak? Hah? Naik nggak tekanan? Naik lah. Tinggi. Jadi kan kalau kamu main selang itu sama air, selang air, siram tanaman, makin kamu sempitin itu lubang keluarnya pakai yang itu tuh, apa namanya?
kayak alatnya itu, makin kecil kan dia makin kenceng. Nah, saat itulah tekanan naik itu yang nanti menyebabkan itu yang namanya heart attack itu. Nah, kalau heart attack itu terjadi, ya kita lihat juga masalahnya apa. Nah, secara umum yang paling banyak terjadi penyebabnya itu, yaitu ya mungkin satu, ya kita kalau bilang olahraga kurang, ya. Tapi juga ada yang suka konsumsi lemak. Konsumsi lemak, misalnya makanan yang mengandung lemak kayak Ya, gitu. jadi banyak lemak yang sebenarnya makanan banyak yang lemak itu nggak masalah. Tapi ada beberapa yang memang bagusnya jangan terlalu banyak dikonsumsi. Ngerti nggak? Kalau minyak alpukat bagus nggak? Bagus. Karena tidak ada minyak yang bikin penyumbatan. Minyak itu ada kacang itu namanya Macadamia itu. Kacang lemaknya bagus nggak? Nah, tapi kalau lemaknya itu kacang tanah, apa lagi? Kalau saya jagung. Terus ada lagi termasuk minyak kelapa. Nah, minyak kelapa itu ada dua. Ada yang karena prosesnya itu, misalnya ada yang nggak murni, ada yang murni. Kalau nggak salah, yang bagus itu yang CPO-nya itu. Yang apa sih? Apa namanya? Minyak kelapa yang agak putih itu. Virgin. Karena yang kuningnya kurang. Yang agak berwarna kuningnya kurang. Terus kemudian lemaknya lagi, ya kita mungkin bilang dari beberapa hewan, terutama kambing, babi. Kau tahu nggak babi? Lemaknya bagaimana? Mantap kan? Babi. Iya, kalau babi kita kan nggak pernah makan. Tapi makan. lemak babi itu penyebab salah satu banyaknya penyakitnya itu yang namanya heart attack atau serangan jantung atau penebalan itu di daerah itu orang istilahnya orang bule lah. Kenapa? Orang Cina itu kan banyak itu kena itu penyakit itu penebalan pembuluh darah. Karena makan apa? Babi. Ya, tapi kalau kita asosiasi ke hewan yang lain, yang paling ya mirip-mirip lah dengan lemak itu, mungkin kalau kita bilang kambing ya. Ya, cara pencegahan itu gimana nih? Ya, kita mungkin kurangi. Ya. Nah, sekarang kita tahu dari mana tuh lemak itu bisa banyak ngumpul gitu loh. Ya, gini loh. Kamu tahu nggak itu sistem pembuangan air, cucian, piring dan sebagainya kalau di rumah tangga biasa kan kita buang kan pakai ini saluran wastafel kan buang itu langsung kemana? Ke got, saluran itu kan. Kalau rumahnya itu posisinya istilahnya dalam bentuk kita bilang normal rumah, artinya ya rumah. Kampung, di desa, di kota juga banyak orang punya. Sekarang kebayangkan kalau itu rumah, bukan rumah tapi apartemen. Mereka itu menyatukan sistem pembuangannya satu. Semua air cucian, piring dan sebagainya itu tersendiri. Untuk kotoran manusia itu tersendiri. Oke? Nah, nanti dari saluran air itu yang cucian itu nanti dibuang ke saluran yang besar lagi. Nah, yang terjadi itu masalahnya itu, tahu nggak? Yang paling banyak itu terjadi penyumbatan itu di mana? Air buangan cucian itu. Oh, berarti kalau disamain dengan organ tubuh, penyumbatan di otak apa Jadi gimana? gini loh, secara pelan-pelan
pelan-pelan ngumpul, dia itu lemak itu kan nggak larut dalam air. Oh. Dia itu istilahnya ngumpul sendiri-sendiri gitu. Ngumpul. Secara perlahan itu biasanya prosesnya bertahun-tahun. Nanti kalau sudah banyak, itu saluran bisa ketutup sama dia. Nanti orang harus nyiduk itu kayak lemak gitu. Nah itu terjadi itu. Banyak itu di luar negeri. Kayak di mana? Di luar negeri lah. Di negara-negara yang banyak konsumsi itu minyak babi itu. Ya kan? Nah itu bisa kalau dikumpulin itu bisa ini lemaknya itu. Wih. Nah, lemaknya itu gimana kok bisa sampai ngumpul? Nah itu sama dengan proses kita makan. Kita kan nggak nyangka lah. Makan aja, makan kacang, makan ini, makan itu, lemak-lemak. Lama-lama itu kan saluran itu apa namanya? Arteri kita itu juga kayak mendahap pelan-pelan, ngelapisin pelan-pelan. Nah, lemak yang nempel itu lemak yang mana? Jadi begini, waktu tubuh itu memprosesnya lemak itu, yang gampang dipecahin itu lemak dari sumber-sumber tertentu. Oke? Nah, sumber-sumber yang lain itu waktu dipecahin itu dia jadi kayak semen. Nempelnya di permukaan itu arteri itu. Nah, masalahnya itu saya sudah lupa, tapi yang jelas itu lipid itu ada yang namanya fosfolipid. Itu lemak yang bergabung dengan fosfat juga jadi istilahnya kalau harus terikat dengan saluran vena atau arteri itu harus dia membuat sebuah namanya itu lemak fosfolipid. Nah itu ada yang namanya LDL atau apa itu terikat di permukaan itu, jadi dia mirip-mirip kayak semen, pelan-pelan dikit nempel. Sekarang saya tanya, orang yang punya lemak itu sadar nggak kalau ada lemaknya nempel di situ? Dia nggak sadar. Tapi sebenarnya sadar juga. Ya, artinya kalau tekanan darah sudah mulai naik, diukur, nah itu berarti wanti-wanti. Tekanan darahnya itu nggak normal gitu loh. Naik, turun, dicek lagi, naik, cek lagi, turun. Jadi kalau dia naik turun, berarti itu ada sesuatu. Ya, bisa jadi itu saat itu lemaknya bisa dibuang. Saat yang lain lemaknya nggak bisa dibuang. Tapi kalau pas saat tidak bisa dibuang selama sekian taruhlah bulan atau dia mulai mengeras. Nah itu istilahnya dia mulai naik pelan-pelan. Nah kita sudah mulai curiga. Apa tuh? Ya, berarti lemak itu sudah mulai. Orang bilang nempel dengan permukaan. Itu apa? Pembuluh darah. Ya satu-satunya jalan, banyak kan jalan. Ya istilahnya kita bisa mengobati dengan cara ya olahraga, gitu. Oke. Terus mengurangi konsumsi lemaknya. Oh, berarti yang lemak-lemak dikurangin. Ya, lemak-lemaknya kalau bisa dikurangin. Lebih banyak dikurangin lebih bagus. Jadi begini, kalau lemak itu kan sumbernya kan banyak. Tapi kayak ikan, ayam itu ada lemak nggak? Kalau ayam-ayam negeri sekarang mah mungkin lemaknya banyak sih ya. Nah ada. Tapi kan kita makannya kan nanti kita bisa pilih. Ya, artinya untuk secara normal lemaknya itu bisa, kebutuhan lemaknya bisa ambil dari situ. Contohnya ikan, ada lemaknya nggak? Ada.
Jangan sangka daging ikan kan ada lemaknya. Kan jadi bilang itu minyak ikan. Enggak, kalau akhir-akhir ini kan Nah, banyak kasus kan, istilahnya kan umur-umur kayak kasus yang biasa serangan kan, kadang-kadang umur usia 35 udah banyak kena serangan iya stroke. karena dia konsumsi itu. Kamu jangan salah duga loh. Orang itu penyebab utama itu karena makanan. Makanan ya semua ya. Nah, jok. Kamu nggak ngerti zaman sekarang ya. Ampun, itu si anaknya Roni itu siapa namanya? Fahri. Kan dia kan sudah mulai gemuk dan sebagainya. Terus dia datang sini saya kasih tahu. Baru dia bilang, iya, kamu tuh bener juga ya. Ya ampun. Sekarang tuh anak-anak sekarang tuh makannya itu kan fast food segala macem, yang enak-enak dan sebagainya, banyak lemaknya, toh manis dan sebagainya, gula. Nggak sadar. Oh, masalah stroke ini kan belum ditemukan obatnya lah ya, secara Iya, ilmiah lah ya. sama kayak diabetes. Ah. Sama kayak diabetes tadi. Kira-kira menurut analisa dan pendapatnya si Om, kira-kira ada jalan alternatif nggak buat Ada, istilahnya buat membantu ada. pemulihan pasca penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak ini? Iya ada. Bisa beda dengan saya emfisema. Kalau emfisema kan saya rusak fisik ya. Gitu loh. Kalau saya rusak itu gitu. Jari itu dipotong. Terus sekarang bisa tumbuhin lagi nggak jari di situ? Bisa. Kalau saya sakit emfisema baru-baru. Artinya memang ada bagian yang sudah nggak secara fisik hilang gitu loh. Ini. Nah, kamu juga kayak jari gitu, tangan secara fisik hilang, jari. Terus masalahnya sekarang bisa nggak kita tuh pakai obat tumbuhin jari lagi gitu? Oh, berarti Nggak bisa. Tapi kalau stroke kan dia masih dalam bentuk pembuluh darah. iya. Semua masih di dalam. Semua masih ada gitu loh. Kalau pembuluh darah ini nggak aktif, ini bisa jalur alternatif lah. Gini loh, pembuluh darah itu kan banyak. Tubuh itu juga nggak bodoh. Maksudnya, kalau kayak kita itu bikin saluran itu, ini satu aja ke bawah sini, ini untuk ini. Tapi kalau tubuh itu, dia bikin pembuluh darah itu, lajurnya banyak sekali. Dari sini. Semuanya ada. Kalau misalnya dia matiin satu di sini, loh, yang lain masih bisa jalan. Gak terlalu fatal gitu loh. Gini, otak itu kan begini. Ribuan jaringannya. Sekarang gini masalahnya. Kalau jaringan ada yang di sini yang lupa, kehapus, kamu lupa, berarti kamu udah nggak ingat. Kamu dulu hafal Al-Quran di sini, di jaringan ini. Terus jaringan ini ternyata dialihkan gitu loh, dipakai buat yang sini. Hilang nggak itu ingatan Al-Quran tadi itu? Hilang. Tapi dipakai buat yang lain. Ngerti? Masih bisa disembuhin, tubuh itu masih punya. Allah tuh bikin mekanisme di mana tubuh itu masih bisa mereparasi kerusakan atau hambatan informasi. Kalau misalnya itu nanti menyangkut pembuluh darah dan sebagainya dengan metode yang lain gitu loh, dengan jalur yang lain gitu loh. Jadi nggak harus pembuluh darah ini aja yang kunci. Makanya itu kan orang operasi itu kan juga kan kadang-kadang oh yang ini aja ditutup, ini nggak usah ini misalnya saluran ini yang ditutup, ini nggak ini yang dibongkar gitu. Orang itu saluran yang ditutup itu ini nggak mempengaruhi yang lain nggak ya mempengaruhi juga maksudnya, tapi misalnya gini loh, kamu dikasih makan satu hari 5 kilo, tapi kalau dikurangin cuma 1 kilo,
Masih bisa makan nggak? Masih dikasih makan nggak? Masih. Ya, oke? Ngerti nggak? Iya. Nah, jadi sekarang kita menyangkut ke herbal. Apa aja kira-kira? Kamu tahu nggak? Cina itu jago dengan herbal. Semua mereka jadiin obat. Mulai dari kulit, ini itu. Yang kita sama sekali nggak pernah tahu. Hah? Kamu tahu nggak ada jamur di bawah tanah, di sarang semut sana di bawah tanah, di hutan, ada jamur yang hidup itu di bekas sarang semut. Dia dapat dari situ. Gak tahu dia pakai buat apa, tapi dia mungkin dia karena sudah ribuan tahun, mereka punya catatan toh. Misalnya waktu itu tahunnya 5.000 tahun yang lalu, mereka sudah potong-potong, keringin, terus kemudian seduh. Terus nanti dia tanya, enaknya apa badan? Oh mata saya jadi bagus. Oh ini untuk mata. Oh ini untuk ginjal. Jadi, hanya mereka tahu. Kita tahu nggak? Kita juga belajar dari dia. Tapi kita juga ada sih orang tua-tua dulu pergi ke hutan cari tanaman. Tapi kan kita itu kan juga gini loh. Itu kan beda. Kita, budaya kita dengan budaya mereka beda dalam arti mereka lebih rajin mencari tahu. Kalau kita maunya instan beli. Cepat sembuh, kepengen proses. jadi akhirnya kita harus belajar. Jadi kalau kita harus belajar ya berarti kita harus ambil ilmunya. Jangan kita kan tapi kalau Indonesia itu kan orang Indonesia itu kalau ngeyelnya tuh seolah-olah yang paling tahu gitu loh. Iya. Ya nggak bisa lah. Orang Cina tuh herbalnya itu mereka pengobatan Tiongkok itu sudah diakui dunia itu udah oke gitu loh. Sekarang masalahnya kita komunikasi dengan mereka ya kita sendiri yang bingung. Karena kita nggak tahu mau sinse di sini juga kalau kita harus interaksi dengan mereka. Oh kok, saya sakit ini. Apa keluhannya? Oh nih, baru dia cari buka buku. Ada di buku. Hah? Kok saya sakit stroke? Pakai obat inilah herbal lah. Ada dia punya ramuan. Tapi kita juga dapat ramuan yang kita dapat herbal itu juga sebenarnya dari mereka. Cuman kita kan dapat dari istilahnya buku-buku ilmu pengetahuan juga. Misalnya apa tuh? Nanti tanya sama Rian deh. Komunikasi dengan Rian deh. Siap. Yang apa? Kolesterol tinggi itu yang maksudnya penyumbatan apa? Arteri dan vena atau Yang tadi saya udah kira-kira 4 tahun yang lalu dia ada 2-3 pasien kalau nggak salah. Waktu itu kan dia nggak ada kerjaan loh. Jadi dia bisa apa tes ilmunya dia dalam arti bisa untuk orangnya ini. Ya ada beberapa juga si yang dia pakai sih. Tapi bukan bajaka ya, lain lagi. Yang buat ini Mas Joko nanti ini bentuknya serbuk. Nanti mungkin kalau diseduh atau di ini minumnya tapi harus teratur minumnya. Tapi memang gini loh, obat sintesis itu kita butuh sedikit ya, untuk bisa sembuh, artinya ada efeknya. Obat herbal, kenapa kita butuh banyak? Karena begini, karena kalau obat herbal itu enggak bahan yang di dalamnya itu yang
untuk ngobati itu jumlahnya juga sedikit. Makanya butuh agak banyak. Nah, terus kita butuh continuous. Karena dia sedikit, kita butuh apa namanya? Kalau obat sintetis kan tinggal kapsul, tablet, minum, udah beres. Tapi nontonnya orang sakit diabetes itu lucu itu. Dari satu obat jadi 19 obat. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Gagal ginjal. Kan kalau sakit diabetes jauh-jauh hari udah pakai herbal itu penyembuhan. Nggak bisa. Kamu udah parah baru kamu ini udah susah itu. Udah orang bilang terlanjur udah masuk jurang itu. Tapi kalau stroke ini masih bisa, LDL masih bisa, masih ada kesempatan bisa untuk, karena masalahnya kan bagaimana cara untuk menghilangkan lapisan yang nempel, lemak yang nempel di saluran pembuluh darah. Ya kalau sudah bagusnya sudah dibuang, nah sekarang permasalahannya, apakah perlu lagi diulangi lagi? Ya perlu ada yang namanya perawatan. Kalau sudah terus kemudian berhenti ya berarti makanan apa aja Om yang kira-kira istilahnya buat mendukung proses penyembuhan pasca stroke itu Om? ya makanannya kalau bisa, ya saya mau kasih saran aja, itu mungkin banyaknya itu sayuran-sayuran kayak brokoli gitu loh, serat. Nah, Yang karena dia ada beberapa bahan di dalam yang buat anti itu apa, lemak tinggi itu. Terus kemudian nanti saya ini deh. Ya, nanti saya saya udah lupa banyak tentang itu tuh. Nyantai aja lah, ntar tinggal di WA aja, ntar saya pelajarin lagi di dalam. Makanan pokoknya pengganti, artinya pengganti kebiasaan. Pengganti habit itu kebiasaan. Jadi kalau dia biasanya makan ini, nah nanti habitnya itu dirubah, ganti makan ini yang istilahnya sehat. Menghindari jangan sampai terjadi penumpukan lagi. Karena biasanya kalau sudah satu kali dihilangkan, itu kan dia benar rentan loh. Gimana ya orang bilang, kosong. Lagi lapisannya itu kosong, jadi artinya sudah ada tidak ada pelapis, belum ada pemulihan pelapisan yang bagus gitu. Jadi istilahnya masih bisa ditempelin cepat gitu. Nah masalahnya kalau dia makan lagi yang seperti itu, ya nempel lagi kalau cepat-cepat. Ya, kira-kira gimana? Ngerti nggak tadi penjelasan saya? Paham sih. Apa aja penyakit itu? Stroke, diabetes. Kolesterol. Iya kolesterol itu stroke. Kolesterol. Iya kolesterol sama jantung ini juga berhubungan ya. tapi kita bisa-bisain lah. Stroke. Tapi gini loh, ada juga maksudnya di dalam pengobatan itu ada herbal juga yang itu jadi bukan cuma untuk saluran aja, saluran istilahnya buat saluran saluran darah gitu loh, arteri atau vena, pembuluh darah bukan, tapi dia juga ada yang ke otak gitu loh, istilahnya trigger gitu loh. Mungkin saraf ada yang mati atau apa. Jadi herbal itu fungsinya itu sebenarnya itu bagus. Kenapa? Karena herbal itu komposisinya itu bukan 1 atau 2, bukan 10.
ada mungkin 100 komponen di dalam yang masing-masing saling menguatkan, saling mendukung gitu. Terus dia saling apa namanya, bukan cuma bekerja di satu sisi aja gini loh, satu kelemak aja gitu lah, saluran darah, tapi dia juga mungkin kan ke otak, kemana, ke paru-paru, ke hati, ke ginjal, yang dia juga periksa gitu loh. Mungkin ada yang cacat di sini sebagainya. Jadi memang herbal itu juga kalau kita bilang ya ada ininya, ada untungnya lah di aspek-aspek itu, masalah itu. Kita kan kalau obat sintetis kan cuma di situ, soalnya tembakan, itu aja. Tapi nanti kan masalah muncul. Kita obatnya kan tembak di saluran itu, saluran darah. Tapi kan nanti kan muncul masalah di sana toh, di paru-paru apa di ginjal, otak, di ginjal, nanti makanya nonton itu si diabetes itu. Tapi orang semua itu kan ini peringatan buat kita, buat bukan sakit aja diabetes, gitu loh. Kesadaran kita itu bahwa ngobatin itu perlu tahap-tahap atau langkah yang hati-hati diambil gitu loh. Jangan main konsumsi aja terus. Itu kan dia bilang, tahu-tahu aja dokter, akhirnya lama-lama setelah 2 tahun dokter sudah angkat tangan begini. Kenapa? Ya itu sama kayak kolesterol sama itu stroke. Bukan sama lagi, sama. Kalau nggak percaya nanti kalau dia, saya belum periksa, mungkin dia ada cerita tentang itu, stroke gitu juga. Nanti kalau dokter kasih obat jantung ini atenolol pertama, terus kemudian itu kan untuk jantung bekerja cepat, berdetak gitu loh. Ya tapi kan kalau dikasih itu satu itu kan nggak mungkin, harus ada yang namanya pembunuh, itu namanya apa namanya, lemak. Terus ada pembunuh lemak, ada juga yang mengurangi efek samping dari pembunuh lemak ini sendiri, kasih bareng. Jadi dari kamu harus makan 1, itu kamu bisa makan 4 apa 5. Kenapa? Karena nanti dari yang 2 ini, yang utama ini kan efek sampingnya ada. Dan dokter kan sudah tahu, jadi hanya itu. Yang tadinya itu pendamping malah jadi bikin kacau. Masa orang mesti makan, saya aja sebagai apoteker aja makan obat emfisema gitu. Saya tahu ini obat yang sintetis itu kayak gimana, yang mengaruhi kalau saya makan sehari-hari itu efeknya bagaimana. Makanya saya nggak pernah makan obat sintesis itu, kecuali kalau saya tahu itu obat, ini obat sintesis ini, obat ini vitamin. Jelasnya kalau pasien kan dia nggak ngerti lah, pokoknya dokter suruh makan aja, tiap hari makan. Kamu bayangkan mereka yang nggak ngerti, kita yang ngerti aja ngeri. Iya. La ilaha illallah. Makanya kalau yang itu ibu-ibu itu kadang-kadang saya ketawanya itu praktek kedokteran di Indonesia. Gitu loh. Dokter kan dia nggak peduli, nggak mau kamu mau mati mau apa mau ini. Yang penting kan untung. Penting mau untung, dia dapat duit. Dapat duit. Laku produknya itu apa? Produk mana? Pabrik farmasinya laku. Kalau kamu cuma makan Panadol sih, orang sudah pernah nguji Panadol selama 50 tahun, 70 tahun kalau makan tiap hari nggak masalah. Tapi ini kan obat baru, ya ampun. Obat yang belum pernah orang makan lebih dari 10 tahun. Aspirin, Panadol,
Itu orang makan sudah lebih dari 100 tahun. Ini sudah ada buktinya bahwa orang juga nggak mati. Apa orang cacat atau apa. Tapi ini obat. Ngeri. Jadi kalau dia makan terus-menerus setiap hari, itu efeknya ada loh, kumulasinya itu. Saya nggak lihat molekulnya itu kayak obatnya kayak begini. Di dalam hati saya, ini kalau dia pecah di tubuh, dihancurin setelah pengobatan, sama tubuh itu di istilahnya dihancurin itu dibelah. Ya misalnya ini belah, ini bagian A, ini bagian B, keduanya itu dibuang ke ginjal, ke hati dulu, dari hati. Nah sekarang masalahnya bagian yang A ini yang dibuang ini udah bukan obat yang tadi dari asli awal itu, karena obat asli awal itu adalah A sama B. Jadi, nah, sekarang setelah tubuh pakai untuk pengobatan satu itu, sama tubuh itu kan dibuang. Selesai itu. Dibuang itu jadi berarti dipotong. Istilahnya namanya orang ini bilang, kedokteran bilang itu di metabolisme, buang. Ya, posisi 1 A, posisi kedua B. Karena itu tidak dibuang utuh-utuh gitu aja tubuh. Sesuai dipakai dibuang utuh-utuh, enggak. Karena untuk menghindari ya itu nanti apa efeknya lah. Jadi kalau dibikin sederhana, orang bilang apa ya? Jadi diiris-iris lah supaya mudah dibuang. Masalahnya buangannya ini, yang A ini dibuang. A ini senyawa lain. B ini juga senyawa lain. Yang istilahnya nanti itu efeknya ada. Makanya dulu ada kasus dulu tuh pernah, zaman dulu ada orang itu penelitian itu menjadikan satu obat itu obat apa nih maksudnya? Itu untuk antibiotik atau apa? Nggak tahunya gitu. Setelah pasien itu makan sekian lama, 2-3 tahun, itu ternyata pasien itu semuanya kanker. Kena. Dan itu kasus kayak gitu tuh sudah terjadi ribuan, Jok. Ribuan. Maksudnya bukan obat itu saja, obat yang lain juga. Dan kejadiannya itu sudah ribuan. Cuman itu bukan untuk konsumsi orang awam. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa sekolah itu ya kita tahu lah kasus itu ceritanya seperti apa, kronologisnya kayak gimana. Jadi pecahnya itu yang tadi saya bilang A itu masuk ke hati. Di situ dia bereaksi dengan hati itu hati itu akhirnya mengeluarkan satu senyawa. Ternyata senyawa itu kedua itu A sama satu senyawa yang hati keluar itu gabung lagi jadi senyawa baru lagi. Ya? Dan ternyata itu nggak usah mereka pergi jauh-jauh, mereka bikin aja di situ, itu namanya pembelahan sel. Kanker nggak? Kanker di situ. Nah, setelah ketahuan pasiennya itu kanker itu, baru akhirnya obatnya ditarik. Banyak kasus yang kayak gitu dulu. Nah, tapi kalau zaman sekarang ini mereka screening benar-benar sebelum ya dipelajari benar kemungkinan gitu. Biasanya kan dicoba dulu di tikus apa segala macam. Nah, kalau sampai kejadian begitu biasanya di tikus sama di manusia. Nah, akhirnya tes di manusia. Biasanya tes manusia itu juga sekian lama. Tapi karena mungkin perusahaan itu dia pengen cepat, nggak sabaran, dia minta dirilis, izinnya cepat-cepat keluar. Ya akhirnya itu kasus. Akhirnya perusahaan yang bangkrut, tuntut.
kolaps. Begitu ceritanya. Ya, jadi kenapa kita pakai herbal? Ya. Kalau kita pakai kalau kenapa kita pakai herbal? Kalau kata orang Jawa bilang, apa itu herbal? Herbal itu jamu. Cuman konotasinya jamu itu, kalau herbal itu jamu itu orang kan ngebayang, oh jamu tuh daun-daun yang di apa rajang terus kemudian di ini. Ya sebenarnya sama prinsipnya, cuman beda-beda. Ada yang herbal itu ada yang pemberiannya juga kayak dibubukin, diseduh, terus kemudian apa? Ada yang kalau yang Cina itu lebih gila lagi, ada yang direndam pakai apa? Arak-arak itu. Pakai arak. Kenapa pakai arak? Ya karena lebih mudah keluar bahan itu. Dia berpikir lebih mudah. Memang arak itu dipakai. Artinya gini, kalau logikanya arak itu kan kayak alkohol. Jadi dia gampang keluar bahan. Alkohol itu dipakai untuk melarutkan banyak bahan herbal. Istilahnya diekstrak gitu. Lebih cepat daripada air. Nah, kalau metode Cina banyak yang dipakai itu bubuk, masukin ke kapsul. Oke? Nah, terus yang kedua, maserasi, ya itu direndam dengan arak. Bahan apa? Bahan yang buat nanti itu dibutuhkan oleh tubuh. Apa ya? Kau bayangkan ya, anak bayi waktu pas umur 1 tahun, 2 bulan dan sebagainya, kan cepat pertumbuhannya. Ya. Karena disuplai oleh apa? Oleh bahan-bahan itu. Nanti kalau dia sudah umur 20 tahun, bahan itu masih tumbuh nggak? Masih ada nggak? Sudah berkurang. Sekarang orang itu bikin logisnya gini. Kalau misalnya sel punca itu bisa memproduksi bahan itu, kira-kira bagus nggak buat kesehatan kamu? Bagus. Untuk apa? Termasuk untuk stroke juga. Ngerti? Paham. Logikanya jalan kan? Nah, ini cerita high class, high ilmu tinggi loh. Kira-kira untuk apa? Regenerasi sel kali soalnya. Ya untuk ini. Jadi untuk peremajaan. Jadi gini loh. Pas dia itu cairan itu masuk, itu sel-sel itu kayak ada fresh gitu loh. Sel-sel tubuh kita, dia fresh. Wah, kayak orang bilang tidur selama ini, dia bangun lagi, dia olahraga lagi atau apa gitu. Jadi istilahnya menyehatkan tubuh lah. Oke? Ya termasuk juga itu tadi pakai untuk juga segala macam penyakit, termasuk kanker, diabetes, stroke, apalah itu si dokter yang jual itu, makanya dia jual mahal tuh 25 juta. Satu botol 2 liter kalau nggak salah. Laku nggak? Coba laku. Makanya itu POM langsung tuntut karena dia jual nggak pakai izin, nggak pakai. Nggak kira-kira mungkin. Kira-kira juga ya. Ya biasa gitulah orang kalau mau pengen duit. Ya bisa lah kalau misalnya dia punya niat untuk membantu orang sih mungkin ini ya. Tapi kalau itu menurut saya sih dia bukan niat membantu orang. Dia niat bisnis. Ya, kalau dia kena ketangkap lah, kena garuk lah, urusan dia lah. Ya, kira-kira oke? Ya. Jadi hari ini cukup ya. Satu lagi, kira-kira tip apa nih yang kira-kira buat pasien stroke biar istilahnya gimana ya? Biar membantu proses penyembuhan kayak gitu loh.
di samping kita misal katakan kita di terapi nih dikasih suplemen apa segala macam biar kondisinya dia banyak inilah, lebih banyak olahraga kayaknya. olahraga. Lebih banyak olahraga. Jadi dia lebih banyak melakukan kegiatan fisik. Oh, fisik. Lebih banyak fisik. Pola pikir yang Nggak usah istilahnya apa dia ngelakuin yang lain itu nggak usah, itu urusan lain loh. Ya mungkin kalau soal spiritual ya berdoa lah. Nah, itu kan itu urusan dia, minta sama Allah supaya dia bisa disembuh. Apa yang ya saya tadi lupa juga, yang bisa menyembuhkan kan cuma Allah. Ya, tapi kita manusia juga cari yang namanya jalan.